Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, tepatnya di 23 Sya'ban 1446 Hijriah, lebih kurang 1 minggu sebelum masuk Ramadan. Kita berkumpul bersama dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Aceh Singkil beserta Wakil Kepala TU, Dewan Guru, dan juga kita berhadir bersama apa tadi namanya, pengawas Bu, Pokjawas. Pokjawas dari Kemenag ya, Aceh Singkil, yang kebetulan Pak Damurianto ini termasuk paman saya. Jadi ceramah ini tidak terlalu lama, karena paman saya akan ada acara lagi. Kalau paman saya berangkat dulu, saya takut ceramah karena tak ada paman di sini. Kalau saya lama ceramahnya, paman terlambat acara di SMP Muhammadiyah. Jadi harus kita ambil jalan tengah supaya bisa hadir, jangan terlalu lama-lama. Karena lama-lama ini Bapak Ibu juga membosankan sebenarnya. Sama seperti anak-anak kita nih, kalau terlalu lama-lama sekolah bosan ya kan? Maunya, nah tuh. Jadi maunya anak-anak ini, kalau man itu 3 tahun baru tamat, maunya anak-anak ini dipangkas ini 1,5 tahun tamat, ya kan? Tapi giliran mau kita kasih pelajarannya sekaligus juga nggak mampu. Nah, ini masalahnya. Bisa kita tamatkan 1,5 tahun sebetulnya kalau bisa diserap terus pelajaran yang selama 6 semester itu. Tapi sekarang mungkin nggak bisa lagi. Kalau dulu, saya teringat dulu SD, tapi SD ada kawan-kawan letting saya itu yang memang masih melakukan lompat kelas itu. Dari kelas 2 dia langsung dilompatkan ke kelas 4. Biasa itu dulu. Jadi para pelajar, siswa-siswi, apakah ini mungkin ada, bisa saya panggil anak karena mungkin ada orang tuanya sebaya saya, atau mungkin adik-adik saya, bersabarlah dalam menuntut ilmu itu. Jadi saya sedikit saja saya sampaikan kepada adik-adik yang ada di Man Aceh Singkil ini, siswa-siswi, begini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan dalam nasihat beliau, ala lan tanalul ilma illa bisittatin, ketahuilah kalian tidak akan mencapai ilmu kecuali dengan 6 syarat. Saumbiuka antapsiliha bibayani, akan kujelaskan kepada kalian
secara rinci keterangannya, kata Sayyidina Ali. Nah, jadi adik-adik ada 6 syarat mencapai ilmu itu. Yang pertama hirsun. Hirsun ini maknanya harus loba, tamak terhadap ilmu, tidak pernah puas kepada ilmu, tidak pernah kenyang dari ilmu, tidak pernah cukup terhadap ilmu. Itu harus kita tanamkan. Tidak cukup sekedar ilmu yang kita pelajari di sini, cari lagi yang lain. Tidak cukup sekedar ilmu yang kita pelajari di negeri kita ini, cari di negeri orang lain. Tokoh besar kita Syekh Abdul Rauf itu adik-adik, yang namanya dikenal sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Turki, sampai ke Yaman. Dia tidak belajar 3, 6, 10 tahun, tidak. Beliau itu belajar di tanah Arab itu 19 tahun. 19 tahun beliau belajar. Dan beliau tidak ingin pindah lagi ke Aceh ini kalau bukan perintah gurunya. Itu Syekh Abdul Rauf. Bayangkan ketika itu abad awal 17. Karena beliau lahir tahun 1615. Wafat 1693. Kalau kita ambil usia balik 19 tahun, berarti sekitar tahun 1632 beliau berangkat ke Arab Saudi. 19 tahun di Arab Saudi, pindah-pindah Yaman, Makkah, Turki, Hadramaut, belajar ilmu. Beliau tidak mau pulang ke Aceh. Terakhir ributlah di Aceh gara-gara Sultanah Safiatuddin Tajul Alam menjadi sultan di Aceh, menggantikan almarhum suaminya Sultan Iskandar Sani. Ulama Aceh ribut, bagaimana seorang perempuan bisa menjadi pemimpin. Maka beliau dikirim oleh gurunya pulang ke Aceh, selesaikan masalah ini di Aceh. Hingga beliau kemudian diangkat menjadi Qadi Mufti Malikul Adil. Itu Syekh Abdul Rauf, menjadi mufti negara Aceh pada saat itu. Dan selama beliau 3 orang sultanah perempuan menjadi sultan Aceh, Safiatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin. Maka pada saat itu, hadirin yang mulia, ini untuk motivasi kepada anak-anak, siswa-siswi semua di sini. Tidak ada ilmu yang dicapai dengan cepat, tidak ada. Itu nanti tulus zaman. Hirsun, loba terhadap ilmu. Ketahuilah, 1 huruf Al-Quran saja yang kita pelajari, sebetulnya kalau kita kaji betul-betul secara halus, tidak cukup setahun. 1 kalimat tidak cukup setahun. Nah contoh, ini contoh. Tadi kan ada yang hafiz Quran ini. Jadi maksud saya begini, hafiz Quran ini pertahankan, tapi ditingkatkan juga. Apa yang ditingkatkan? Kita kan meningkatkan kualitas nih, bukan kuantitas. Maknanya setelah kita hafal, dia masuk dalam akal otak kita menjadi hafalan. Lalu kemudian kita fahami apa yang ada dalam hafalan kita itu. Tafsirnya bagaimana, penjelasannya bagaimana, sehingga nanti Al-Quran itu betul-betul ada dia dalam hati kita. Bukan sekedar bacaannya saja. Nanti kita termasuk dalam tanda kiamat. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuh wa la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak ada yang tersisa dari Quran kecuali tulisannya. Yang kita hafal tulisannya, bukan makna di dalamnya.
dan tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali namanya. Islam tinggal namanya. Di mana? Di KTP, di ijazah, di KK, kartu keluarga, di mahkamah syariah. Tapi tidak ada hadir makna Islam dalam hati kita. Maka adik-adik sekalian, jadikanlah Man Aceh Singkil ini sebagai misbahul munir, lampu yang menerangi Aceh Singkil al-an wa ilal ma'al, mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Bersejarah Man Aceh Singkil ini, betul kata Pak Damurianto tadi, bersejarah. Orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, malah ada yang sudah meninggal dunia, almarhum. Supaya terwujud Man Aceh Singkil ini, di tangan adik-adik semualah Man Aceh Singkil ini kita harumkan dan kita jadikan sebagai lampu yang menerangi adik-adik sekalian. Jadi hirsun, loba menuntut ilmu. Jangan cukupkan dengan apa yang sudah ada, jangan, tidak ada itu. Hari ini menuntut ilmu saya lihat jauh lebih mudah. Kalau saya di pesantren dulu di tahun-tahun 2000, 2001 itu masuk kelas 2 aliyah itu pada saat itu. Itu kami yang letting saya maksudnya itu masih diperintahkan harus dalam asrama, tak boleh keluar-keluar. Namanya kalau istilah Aceh kalut, istilah Arab khalwat. Jadi khalwat ini menyendiri, tak boleh ada siapapun yang masuk. Kalau keluar dari asrama itu harus ditutup muka. Yang boleh keluar hanya ke masjid dan ke tempat mandi, hanya itu, yang lain tidak boleh. Terus apa kerja dalam asrama? Hanya kitab. Kata Abun Arazi waktu itu, tidurnya pun harus mengantuk di atas kitab. Itu kami jalan 2 tahun. 2 tahun. Kalau seperti itu. Badan kurus, makan tak boleh banyak. Tidur tak boleh di bawah jam 1, tak boleh. Hari ini adik-adikku sekalian, kita diberikan kemudahan, diberikan kebebasan. Sekolah pun boleh naik kendaraan. Setiap sekolah dikasih jajan. Maka syukuri itu, gunakan. Hirsun, loba. Kalau kita buka dalam Al-Quran, satu kalimat saja akan banyak dan beda-beda maknanya. Tidur dalam Al-Quran itu ada 4 istilahnya. Ada namanya sinatun, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun ini apa? Muqaddimatun naum, permulaan tidur, ngantuk. Nah, ini terjadi biasanya ketika mendengar pengajian, mendengar ceramah, mendengar khutbah, ya kan? Itu namanya sinatun. Nah, miring kanan, miring kiri, itu sinatun, muqaddimatun naum. Ada yang kedua namanya nu'as. It yughashikumun nu'asu amanatam minhu. Ingatlah ketika kalian diliputi oleh an-nu'as. Nu'as ini apa nu'as? Mengantuk, tapi dia, kalau orang kita Singkil mengatakan lebih kepada talayang. Apa namanya itu? Bahasa Indonesianya. Kalau mengantuk kan masih nah, bangun lagi. Itu mengantuk. Kalau an-nu'as ini ala macam tidur ayam. Nah, tidurnya ayam. Itu an-nu'as. Ada yang ketiga, huju'. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un.
adalah mereka itu di waktu yang sedikit dari malam itu yahja'un. Yahja'un ini bagaimana? Tidur tersentak-sentak. Tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Seperti orang-orang tua kita yang tidur kan? Atau tidurnya orang sakit di rumah sakit. Tidur 15 menit, bangun lagi. Itu namanya huju'. Ada yang keempat namanya naumut tawil, tidur panjang. Apa itu tidur panjang? Pernah kita dengar orang tidur panjang? Pernah 309 tahun, ya kan? Itu namanya dalam Quran disebut ruqud. Buka surah Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi, 309 tahun tidur, dikatakan dengan ruqud. Jadi membahas tidur saja dalam Al-Quran sampai 4 istilahnya. Kalau bahasa Inggris enggak, saya enggak benci bahasa Inggris, bukan. Tapi saya ingin lebih menekankan, karena ini berbasis agama lebih kuat. Ayo kaji bahasa Arab. Hukum kita akan timbul dari penguasaan bahasa Arab, bukan timbul dari penguasaan bahasa Inggris. Loh, hari ini kan bahasa Inggris, bahasa dunia. Itu kan mereka yang buat, kata Naga Bonar. Kita pun mau. Coba kita tidak mau. Kita buat pula cara kita mengapa rupanya. Tapi begitulah. Kita malu dengan apa yang punya kita sendiri, justru bangga dengan apa yang menjadi milik orang lain. Hadirin rahimakumullah. Penting juga, bukan tak penting, tapi ada yang lebih penting. Ini bahasa Al-Quran kita. Kapan kita mampu memahami Al-Quran kalau kita tidak mengerti tata bahasa Al-Quran? Hadirin yang mulia, makanya tidak ada logat bahasa yang lebih komplit selain logat Al-Quran atau logat bahasa Arab. Maka huruf hijaiyah kita ada 29, ya kan? Beda A hamzah, beda A ain, beda shin, beda shad, beda sin, beda tha, beda. Inggris sama semua. Tidak pernah kita dengar ada orang bicara I love you. Tidak ada. Jadi ain. Ada? Tidak. Tapi kalau di Al-Quran beda. Ada pemakaian ain, ada pemakaian a. Aina di mana? Aina mata. Ya kan? Beda. Beda sedikit saja. Ketika ada orang bertanya kalimat katsarallahu amsalaka, itu sa titik 3, maka maknanya adalah semoga Allah menjadikan banyak orang-orang yang sepertimu. Kita rubah sa payah, ubah jadi sin, maka maknanya katsarallahu amsalaka, semoga Allah menghancurkan orang-orang sepertimu. Sikit saja berubah maknanya. Taghayyurul lafzi tadullu ala taghayyuril makna. Berubahnya lafaz menunjukkan berubahnya makna. Yang ingin saya sampaikan adalah ilmu tak akan pernah habis dikaji, dituntut, dibahas, dicari. Tapi tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Satu, hirsun. Dzukaun. Yang kedua syarat ilmu ini. Apa itu dzukaun? Harus punya akal yang cerdas. Bagaimana supaya cerdas? Makanlah makanan yang bergizi, kata orang sekarang. Bagaimana supaya cerdas? Maka makanan kita itu jangan sekedar 4 sehat 5 sempurna.
Karena orang beda-beda, ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau saya Pak Damurianto 4 sehat 5 downhill, bukan 4 sehat 5 sempurna, beda-beda. Tapi tambah satu lagi poinnya, 4 sehat 5 sempurna, 6 halal, 7 thayyib. Jangan sekedar 4 sehat 5 sempurna, sayur, lauk pauk, nasi, susu, tapi tidak halal. Makanan yang kita makan tidak sumber yang halal akan mempengaruhi akhlak dan perangai kita. Adik-adik, tapi tidak usahlah, tidak jadi. Maknanya begini, maksud saya, kalau ada suatu saat nanti orang tua kita mengatakan kepada kita, kamu jahat sekali, kamu nakal sekali, sekali-kali coba tanyakan, kira-kira rezeki yang ayah kasih halal? Tanya kalau berani. Kalau berani tapi. Artinya apa? Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Allah pasti menampakkan yang tak baik itu tak baik. Allah juga akan mempertahankan yang baik itu tetap baik. Nah, itu intinya. Jadi dzukaun, cerdas. 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 thayyib. Apa itu thayyib? Yang sesuai dengan tubuh kita juga yang kita makan. Jangan yang tak sesuai dengan tubuh kita makan. Tidak boleh. Tidak boleh. Dokter melarang kita konsumsi daging kambing. Ya jangan makan. Tapi itu kan rezeki dari Allah, halal. Iya, tapi tidak thayyib, tidak cocok untuk tubuh. Nah, dzukaun, yang kedua syaratnya. Jadi jangan rusakkan akal adik-adik sekalian. Jangan rusakkan pikiran adik-adik sekalian. Jangan pikirkan yang lain-lain. Pikiran pacaran besok itu, tamat kuliah baru, cari jodoh. Nanti itu urusan-urusan pacaran, urusan cinta, urusan apa lagi? Urusan rindu, urusan entah macam segala macam. Nanti itu tuntut ilmu dulu. Kalau ilmu sudah ada, yang lain akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Nih jodohmu. Maka bersyukurlah kalau ada adik-adik di sini, yang laki-laki nih maksudnya, yang kadang-kadang mau pacaran, nembak cewek, ditolak, syukur itu, syukur. Karena saya pengalaman dulu juga begitu, sering ditolak. Alhamdulillah. Jadi karena itu jangan rusakkan pikiran. Fokus belajar. Yang ketiga, hirsun zukaun bulghatun, semangat. Bagaimana supaya semangat? Sebelum sekolah mandilah dulu. Jangan nanti berangkat ke sekolah tak mandi. Bangun jam 7:30. Masuk kamar mandi tinggal cuci muka. Ini yang ketahui pengalaman di bidangnya masing-masing ini. Mandi. Berpakaian bersih. Itu pengaruhi. Apa kata Imam Syafi'i? Mangkalla hammuhu kasurahimmuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Barang siapa yang sikit kesedihannya, banyak semangatnya. Ini kalam Syafi'i. Jangan sedih dengan apapun. Ingin sembuh dari sakit, jangan pikirkan sakit, pikirkan sembuh. Ini enggak, orang sudah sakit dipikirkan sakit, orang sudah miskin dipikirkan miskin. Jangan. Enggak mau kita semangat itu. Wa man taba rihuhu, siapa yang wangi bau tubuhnya, ini kata Syafi'i, zada aqluhu, akan bertambah akalnya. Itu guna wangi-wangian itu. Wa man nazafa saubuhu qalla himmuhu, siapa yang bersih pakaiannya, maka akan kuranglah kesedihannya. Cobalah. Kalau ada misalnya
Kita lah siapapun, sedang sedih, sedang galau, cobalah mandi, ganti baju. Jangan pikirkan itu. Kalau kita bapak-bapak minta kopi terus segelas, udah selesai urusan. Dunia ini sebetulnya diurus dengan negosiasi segelas kopi, habis cerita. Kecil dunia ini, tidak besar dunia ini. Hadirin yang mulia. Yang keempat adalah tuluz zaman, panjangnya masa. Itu tadi, tidak sebentar kita menuntut ilmu, 19 tahun. Syekh Abdul Rauf. Imam Ahmad bin Hambal umur 40 tahun baru menikah demi ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala umur 45 tahun wafat, tak sempat pula beristri demi ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah hampir 40 tahun baru menikah demi ilmu. Jadi semuanya harus panjang masa menuntut ilmu, tidak boleh sebentar-sebentar. Dan jangan bercita-cita adik-adik sekalian hendak merasai seluruh sekolah di Singkil, jangan. Nanti setahun di man, ya, setahun lagi SMA, tahun ketiga nanti di SMA depan rumah saya, ya kan? Sebelum tamat keluar. Nah, jangan, fokus di satu sekolah sampai selesai dan tamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kelima baru adalah wujuduz zadi, adanya belanja. Perlu belanja. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan tanpa belanja, enggak. Kadang sedikit, kadang banyak, perlu belanja. Lalu yang terakhir adik-adik sekalian adalah irsyadu ustazin, perlunya mengikuti petunjuk-petunjuk guru. Ini kunci utamanya, petunjuk guru. Makanya begini, tapi saya tidak tahu mungkin sistem di sekolah lain, madrasah lain. Tapi kalau kami di pesantren itu memang ditekankan yang irsyadu ustazinya ini, petunjuk gurunya ini. Hingga bisa dipastikan yang tidak mengikuti petunjuk guru tidak akan bisa mencapai cita-citanya, atau minimal tidak akan berkah dalam cita-citanya kemanapun dia hidup. Maka oleh karena itu, hadirin sekalian, anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, kami cintai, kami sayangi, guru ini adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita di rumah. Ini juga kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kan adalah babul ilmi. Ana madinatul ilmi wa ali babuha, kata Rasul. Saya ini kotanya ilmu, sedangkan Ali itu pintu gerbangnya. Kalau masuk ke kota itu lewati pintu gerbang. Jadi Ali mengatakan orang tua itu ada dua. Satu, orang tua yang melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia, itulah ibu dan bapak kita. Yang kedua, orang tua yang melahirkan kita minaz zulumati ilan nur, kata Pak Damurianto tadi, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Siapa orang tua kita itu? Guru. Jadi adik sekalian, ini terakhir, ingin bahagia hidup di dunia, ingin tenang hidup di dunia, ingin berhasil, hormati orang tua, muliakan guru. Dua kuncinya. Hormati orang tua, muliakan guru. Kalau tidak akan berhasil. Maka ada hadis, manis takhaffa ustazahu, siapa orang yang mengenteng-entengkan gurunya, meremehkan gurunya, ibtalahullahu, Allah akan berikan baginya bencana
bi ahadi salasi baliyat, salah satu dari 3 macam bencana. Yang pertama, imma ayyamuta fi syababih, adakala dia akan mati muda. Yang kedua, adakala ia akan ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang zalim. Dan yang ketiga, Allah akan cabut keberkahan pada ilmunya. Nah, jadi ingin berhasil mencapai cita-cita, ikutilah arahan-arahan guru anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, insya Allah berhasil dan tenanglah hidupmu. Terakhir, Isra kita hari ini, Mi'raj kita hari ini, inti utamanya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Ini rata-rata sudah balik pasti ini. Kelas 10, 11, 12 itu minimal umurnya sudah 16, 17, 18 tahun. Berarti sudah balik. Yang 5 waktu ini jangan tinggalkan. Dan saran saya, kalau sholat itu tak usah banyak-banyak. Cukup sehari 5 kali saja udah. Tidak perlu tambah sunat, tidak usah. Kalau belum mampu, yang wajib-wajib saja. Zuhur dapat di sini ada musola. Nanti asar bisa di rumah. Yang laki-laki Jumat. Janjikan pada diri sendiri. Karena begini anak-anakku sekalian. Saya misalnya anak ini. Kalau saya tidak sholat yang fardu, bukan saya saja yang berdosa. Ayah saya, ibu saya berdosa. Kemudian, kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bukan kita saja yang kena dosa tidak sholat itu. Jadi bayangkan kita yang hidup di atas dunia ini, balap Honda sana kemari, orang ngajan, orang solawat, orang kamat, orang jamaah, orang sholat, kita tidak apa-apa sebagai orang tua kita terkejut di alam kubur. Orang tua kita terkejut di alam kubur. Yang rumahnya kita pakai ditinggalkannya untuk kita. Tanahnya kita diami ditinggalkannya untuk kita. Pakaiannya ditinggalkan kita pakai untuk kita. Kendaraannya kita pakai untuk kita. Selama hidupnya dia capek mencari, letih mencari, lelah mencari duit untuk membangun rumah, membeli kendaraan untuk kita. Lalu setelah dia meninggal, kita mengirimkan pula api siksaan untuk mereka di alam kubur. Kira-kira adakah yang lebih durhaka daripada itu? Belum masuk neraka orang tua kita sudah kita bakar di alam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu, adik-adik, anak-anakku sekalian, mulai hari ini usahakanlah sholat 5 waktu sehari semalam itu. Oh, telat kita bangun subuh tak apa-apa. 6:30 kita bangun tak apa-apa. Di situ kita subuhnya. Telat kita pulang ke rumah asar, 4:30 baru sampai ke rumah, di situ kita asar, masih boleh, tak apa-apa. Inna ma'al usri yusra, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak membebani seseorang kecuali kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin dan hadirat, sholat ini ibadah yang tidak ada jedanya untuk dikerjakan secara wajib. Beda puasa. Puasa, orang yang tua renta tak sanggup lagi puasa, atau orang yang sudah pikun tak sanggup lagi puasa, atau orang yang berpenyakit permanen, mah akut, asam lambung akut, tak boleh berpuasa, maka boleh dia tidak puasa. Cukup bayar fidyah saja. Likulli yaumin muddun,
1 hari 1 liter, selesai urusan. Zakat yang cukup harta saja. Haji yang sehat badan dan mampu pulang pergi ke Makkah. Tapi kalau sholat tidak, hadirin yang mulia, kewajibannya sampai kubur. Oh, kalau kita sakit, maka kita kan diwajibkan mempelajari fikih darurah namanya. Fikih tata cara sholat bagi orang yang dalam kedaruratan. Boleh kau sholat duduk, kata Rasulullah. Kalau kau pun darurat duduk, boleh kau miring, boleh kau berbaring. Kalau itu pun tak sanggup, boleh isyarah dengan kelopak mata saja. Yumi'u bil ajfan, isyarahkan dengan kelopak mata, buka tutup saja. Kalau buka tutup pun sudah tak boleh. Bagaimana caranya? Bisikkanlah ke telinganya agar sholat itu berjalan dalam hatinya. Ujriya ala qalbih, dijalankan di atas hatinya sampai meninggal. Maka coba kita lihat hari ini di rumah kita, adik-adik sekalian, di rumah kita hitung nanti, di rumah kita itu berapa orang? Ayah, bapak, kakak, adik, saya 5 misalnya, berarti 3 anaknya. Kalau kami kita pangindah, enggak, minimal 8, berarti 10. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, hitung nanti berapa yang sholat, berapa yang tidak. Di rumah kami 5, yang sholat 2, yang tidak 3. Itulah gambaran. Berarti 60% lah masyarakat kita ini tak sholat, 40% yang sholat. Bayangkan kalau 40% yang minta kebaikan kepada Allah. Ya Allah, turunkan rahmat, turunkan berkah, turunkan rezeki, berikan kami kebaikan dalam usaha kami. 60 lagi, ya Allah, turunkan laknat, turunkan bala, turunkan bencana, datangkan ini, datangkan itu. Kira-kira siapa yang diterima doanya? Yang 60. Makanya kita ini begini-begini terus. Kapan lagi kita berubah nih? Kapan lagi kita berubah? Rubah solat kita dulu. Kalau ingin urusanmu diperbaiki oleh Allah, perbaikilah solatmu. Jangan tinggalkan lagi. Kalau ada urusan bermasalah, periksalah kualitas solatmu. Khusuklah kita sikit-sikit. Sikit pun boleh, tak banyak tak apa. Sikit pun boleh. Inilah hadirin yang dapat kami sampaikan. Pentingkanlah solat dalam segala urusanmu. Solat itu lebih penting dari gelar sarjana. Solat itu lebih penting dari harta yang banyak. Solat itu lebih penting dari gedung yang besar. Harusnya pemimpin-pemimpin kita ini sadar. Sadarnya bagaimana? Dibuat sajalah peraturan bagaimana cara supaya seluruh masyarakat Aceh Singkil yang jumlahnya berapa ratus ribu ini sholat semua kecuali yang non muslim itu misalnya. Itu saja dibangun. Bangun sholat, bangun sholat, bangun sholat, bangun sholat. Terbangun semua insya Allah itu. Dimudahkan Allah maksudnya. Ini enggak. Dibangun gedung, disuruh dibangun oleh orang yang tidak menjaga sholat. Sholatnya pun tidak dia jaga, bagaimana gedung dia jaga? Besi 12 jadi 8, besi full jadi bencong. Akibat sholatnya tidak tertib. Untung ada Pak Mus, Ketua BKPR MI, mengajak kita subuh subuh berjamaah ya. Kalau di subuh salam suling, subuh keliling. Nah, kalau sini subuh berjamaah. Menyadarkan, betul itu menyadarkan. Jauh kita dari agama. Sultan Brunei Darussalam rupanya, setiap orang yang masuk ke Brunei Darussalam itu, orang luar maksudnya, diwajibkan bersedekah sholawat sebanyak 100 kali. Saya cerita Abun Ar-Razi, beliau udah ke sana bersama kawan-kawan dari Labuan Haji. Setiap masuk ke Brunei Darussalam itu mengucapkan dulu sholawat 100 kali kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 100 kali tiket masuk ke Brunei Darussalam.
Rupanya berkah itulah. Brunei Darussalam itu negara kaya, makmur, minyaknya berlimpah-limpah, tak pernah terdengar masalah. Itu kan Brunei Darussalam. Kita tahun ke tahun masalah, ganti presiden ganti masalah. Awak pikir ganti presiden ganti nasib, rupanya ganti masalah. Coba kita perbaikilah sholat kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau Pak Mus ini mengajak kita subuh berjamaah, semuanya ikut kalau dapat, semuanya ikut. Supaya man ini berkah, supaya man ini maju, supaya man ini tambah berjaya ke depannya. Amin ya rabbal. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li kulli wahidin minna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati ya rabbal alamin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.